Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi bersama saya, Ferry Ridho Kurniawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sosial kapital yang terbangun dalam kegiatan kuliah kerja nyata tematik tahun 2022. Seperti apa ulasannya? Mari simak bersama-sama. Sebelumnya, apa sih sosial kapital atau modal sosial itu? Nah, secara sederhana, modal sosial merupakan konsep yang tujuannya untuk menekankan pentingnya kontak sosial antara kelompok dan dalam kelompok. Artinya, jejaring sosial memiliki nilai yang saling berkaitan dan tidak selalu merusak, seperti yang dipikirkan banyak orang. Dalam istilah lain, dapat dipahami sebagai sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam bentuk norma-norma maupun nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama lewat jaringan interaksi serta komunikasi yang kondusif juga harmonis. Dalam artian, konsep ini memberi kekuatan pada beberapa kondisi sosial dalam masyarakat. Konsep ini juga menekankan bahwa jejaring sosial harus mengarah pada peningkatan produktivitas baik individu, tim, maupun organisasi. Istilah modal sosial atau sosial kapital ini sudah digunakan dalam berbagai bentuk dan disiplin ilmu. Misalnya saja, pada Bank Dunia menggunakannya untuk mendefinisikan pembangunan sosial dan ekonomi. Modal sosial dalam praktiknya paling tidak memiliki 3 unsur komponen, sumber daya, dan elemen penting, yakni pertama, kepercayaan yang pada dasarnya berfungsi untuk mereduksi atau meminimalisir bahaya yang berasal dari aktivitas tertentu. Kepercayaan pada umumnya terikat bukan kepada resiko, melainkan kepada berbagai kemungkinan. Kepercayaan diyakini mampu memperbesar kemampuan manusia untuk bekerja sama, bukan didasarkan pada kalkulasi rasional kognitif, melainkan melalui pertimbangan suatu ukuran penyangga antara kegiatan yang sangat dibutuhkan dan secara parsial akan mengecewakan. Di samping itu, kerjasama tidak pernah terjalin jika tidak didasarkan atas dasar rasa saling percaya di antara kedua belah pihak yang terlibat, sebab hal ini dapat meningkatkan toleransi terhadap ketidakpastian. Kedua, nilai dan norma merupakan hal mendasar yang terdapat pada proses interaksi sosial. Nilai dan norma mengacu pada bagaimana seharusnya individu bertindak dalam masyarakat. Norma sendiri merupakan bagian dari modal sosial. Terbentuknya norma tidak diciptakan oleh birokrat, namun atas dasar kesepakatan yang berlaku dan terjalin terus-menerus. Terbentuknya norma justru melalui tradisi, sejarah, juga tokoh karismatik yang membangun suatu tata cara berperilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Kemudian di dalamnya timbul secara spontan dalam kerangka tata aturan yang bisa mengatur kepentingan pribadi maupun kelompok. Ketiga, jaringan sosial atau networking terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan agama atau kepercayaan politik, hubungan ideologis, dan lain sebagainya. Sementara itu, pembentukan jaringan sosial untuk memperoleh modal sosial perlu diorganisasikan dalam suatu instansi dengan perlakuan khusus. Artinya, masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan sosial yang kokoh. Sementara itu, kelompok sosial ini umumnya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis keturunan atau repeated social experience. Selain itu juga bisa terbentuk karena kesamaan kepercayaan pada dimensi kebutuhan atau religious belief yang cenderung memiliki kohesi tinggi. Di sisi lain, rentang jaringan maupun kepercayaan yang terbangun sangat sempit. Menurut Wolcock, modal sosial memiliki 3 jenis, yakni yang pertama, social bonding atau berkat sosial. Merupakan jenis modal sosial dengan karakteristik yang mempunyai ikatan kuat dalam suatu sistem masyarakat. Jenis ini umumnya ada dalam bentuk nilai, kultur, persepsi, dan tradisi atau adat istiadat. Kedua, social bridging atau jembatan sosial adalah suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Jenis ini umumnya muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada di sekitarnya, sehingga mereka memutuskan untuk membangun kekuatan dari kelemahan tersebut. Ketiga, social linking atau hubungan sosial adalah hubungan sosial yang dikarakteristikkan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, hubungan antara elit politik dengan masyarakat umum.
Sosial kapital atau modal sosial memiliki fungsi yang beragam. Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kemenangan bagi tiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggung jawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, solidaritas, dan sekaligus tanggung jawab akan kemajuan bersama. Modal sosial juga berfungsi sebagai alat menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat, memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integritas sosial, membentuk solidaritas masyarakat dengan pilar kesukarelaan, membangun partisipasi masyarakat sebagai pilar demokrasi, juga menjadi alat tawar pemerintah. Nah, dari uraian tadi, selanjutnya apa sih korelasi modal sosial dengan kegiatan kuliah kerja nyata tematik tahun 2022 yang tengah saya laksanakan ini? Adanya kegiatan kuliah kerja nyata tematik ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan atau mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya yang telah didapatkan selama di bangku kuliah. Sebagai kasus adalah saat saya melaksanakan kuliah kerja nyata tematik di Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan saat berkuliah merupakan modal pengetahuan yang saya terapkan di lokasi KKN. Adapun sumber daya modal sosial saat melaksanakan KKN yakni kepercayaan. Saya dan anggota kelompok lainnya diterima untuk melaksanakan kegiatan di desa tentunya karena ada kepercayaan dan harapan dari perangkat desa maupun elemen masyarakat lain seperti sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya. Mereka yakin kami dapat menularkan ilmu maupun keterampilan lain kepada masyarakat sekitar. Kemudian nilai dan norma tentunya saat KKN saya beserta kelompok harus memahami juga menghormati nilai norma yang berlaku di masyarakat setempat agar kegiatan KKN dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target rencana. Yang terakhir, jaringan sosial. Sebelumnya kami kelompok 5 KKN TUTM dapat diterima melaksanakan kegiatan KKN di Randualas, Kare, Kabupaten Madiun karena adanya jaringan yang telah terbangun dari salah satu anggota yang memiliki hubungan saudara dengan masyarakat setempat. Di sisi lain, terdapat pula mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang merupakan warga setempat, sekaligus adik tingkat kami. Randualas juga menjadi langganan dilaksanakannya kegiatan KKN oleh beberapa kampus selain Universitas Trunojoyo Madura. Nah, demikian rangkaian modal sosial yang terbangun dalam kegiatan kuliah kerja nyata tematik tahun 2022. Saya Ferry Kurniawan, pamit undur diri. Jumpa lagi di kegiatan lainnya. Terima kasih.